Pendeta mengerjai Abu Nawas malah dikerjain balik. Suatu ketika ada seorang pendeta mengajak seorang ahli yoga bersekongkol akan menggoyahkan iman Abu Nawas. Setelah bersepakat, mereka berdua berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka berdua duduk di ruang tamu sambil menunggu Abu Nawas selesai dengan sholatnya. Tidak lama kemudian, keluarlah Abu Nawas menyambut mereka. Kedua tamu tersebut lalu mengungkapkan maksud dan tujuannya. Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami. Ajak ahli yoga. Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi Abu Nawas, jawab si pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu besok pagi, balas Abu Nawas. Keesokan harinya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sementara ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka pun merasa lapar. Lalu mereka memutuskan beristirahat di sebuah rumah yang kosong. Hei Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan? Karena kami berdua akan mengadakan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa yang lain. Setelah derma terkumpul, ia belanjakan uang tersebut untuk membeli 3 potong roti. Abu Nawas lalu pulang dengan membawa makanan untuk kedua teman barunya itu. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari kawan, segera kita bagi makanan ini," ajak Abu Nawas. "Jangan sekarang Abu Nawas, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tapi kan aku hanya menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian, terserah kalian mau dimakan kapan," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun," protes si pendeta. "Benar, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, bukan sekarang," sahut ahli yoga. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma? Dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Ini tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa emosi. Namun pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa sangat emosi. Akan tetapi ia tidak menunjukkan amarahnya. Ia berpura-pura tetap tenang. "Begini saja Abu Nawas. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" usul si pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian? Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit," kata si pendeta menjelaskan. "Saya setuju dengan ide tersebut," sambung ahli yoga. Dari situlah Abu Nawas baru menyadari bahwa kedua teman barunya itu telah bersekongkol ingin mengerjai dirinya. Abu Nawas pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan usul si pendeta. Tak terasa hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mulai merasakan kantuk dan tertidur. Sementara Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura memejamkan matanya. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah tertidur lelap, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya Abu Nawas bisa tidur dengan perut kenyang. Waktu pagi hari pun tiba. Mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Hei kawan, tadi malam aku bermimpi. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini.
Si pendeta memuji mimpi ahli yoga yang benar-benar menakjubkan. Lalu giliran si pendeta menceritakan mimpinya. Kalau semalam aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bisa bertemu dengan beliau. Dan yang paling membahagiakan, aku diberkati olehnya, ujar si pendeta. Tak mau kalah, ahli yoga pun juga memuji kehebatan mimpi sang pendeta. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apa mimpimu semalam? Tanya si pendeta dan ahli yoga. Kalian berdua pasti tahu kan siapa itu Nabi Daud. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi ngobrol dengan beliau. Beliau bertanya kepadaku, apakah aku berpuasa atau tidak? Aku jawab saja aku sedang berpuasa, karena aku memang tidak makan seharian ini. Kemudian beliau menyuruhku untuk berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan semua makanan yang ada di sini. Jelas Abu Nawas. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat perut, si pendeta dan ahli yoga hanya bisa saling berpandangan satu sama lain. Abu Nawas dan sengketa maut. Dikisahkan ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangan yang dijualnya terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat dia jualan, ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Wajar bila tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci, menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya, aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya? Tanya si pedagang. Kalau kau tidak mau, ya sudah, aku juga tidak memaksamu, balas Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya.
Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, kata si Yahudi. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan? Karena permintaanmu tak wajar, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya, kata si Yahudi mengadu. Lantas daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Aku menginginkan daging bagian lehernya, jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari. Berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat perjanjian itu kepadaku, pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, apakah sewaktu kau menulis surat perjanjian, kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo daging dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya? Si pedagang menjawab, iya Tuan Abu. Lalu, apa yang kau harapkan dengan kasus ini? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, itu saja Tuan Abu. Jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, wahai Tuan Hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim. Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang. Ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. Lalu bagian tubuh mana daging yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. Saya menginginkan bagian lehernya, jawab si Yahudi dengan bangganya. Baik, keinginanmu dikabulkan. Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya, perintah Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi.
karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, "Kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat, kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika ternyata daging yang kamu potong beratnya tidak sesuai surat perjanjian, maka sebagai hukumannya, kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara." Spontan, si Yahudi kaget mendengarnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilo. Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak bisa melakukannya, Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya," kata si Yahudi ketakutan. "Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup," tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. "Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu," kata si pedagang dengan penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Jebakan untuk si pencuri. Pada suatu hari, di sebuah komplek di perumahan kota Baghdad dibuat gempar oleh pencurian di rumah saudagar kaya raya. Duit ribuan dinar lenyap di gondol maling. Nampaknya maling tersebut sangat profesional. Selain sukses membobol rumah saudagar yang dijaga lumayan ketat itu, petugas juga belum bisa mengendus siapa pencurinya. Sang saudagar penasaran dibuatnya. Duit yang dicuri itu baginya tidak begitu besar dibanding hartanya yang berjibun. Masalahnya, siapa pencoleng itu yang membuat dia penasaran harus diusut tuntas. Masalahnya juga, sudah nyaris sepekan, para petugas belum juga bisa membongkar kasus ini. Namun pada akhirnya, saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, selain diampuni, si pencuri akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicurinya tersebut. Pengumuman tersebut ternyata tak mengundang minat maling itu. Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara, yaitu barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Dan tentu saja, sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut ambil bagian, termasuk si pencuri itu. Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta milik curiannya itu. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Ya, mending ikut sayembara saja. Oleh karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman. Saat berkumpul dengan peserta sayembara, dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Namun begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Dan semua harapan kini bertumpu pada Abu Nawas. Kasak kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Kemudian, dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir. Sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk.
Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir, ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang, dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Dan akhirnya Abu Nawas berhak atas duit 1.000 dinar. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kota Baghdad. Cara Abu Nawas menghitung umur. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari di negeri 1001 malam Baghdad digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun ar-Rasyid, sang penguasa, berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberikan hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman di setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. "2 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda Raja. "1 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda Raja. Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu, wahai Ali?" tanya Baginda Raja. Dengan nada sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung. Harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali? Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku ini akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" jelas sang raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas. Pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas setelah bangun, setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja. Setelah berpamitan dengan istrinya,
Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja. Begini Baginda Raja, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara. Begitulah berlangsung seterusnya selama sisa umur si Ali, jelas Abu Nawas. Dan Baginda pun tersenyum. Engkau memang pandai, wahai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan kuberi hadiah, yaitu sekantong keping emas, ujar sang raja. Dan setelah itu, Abu Nawas pun pulang dengan wajah yang ceria. Abu Nawas ngobrol dengan orang tuli. Dikisahkan ada seorang gembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya, alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah mengembalakan domba-dombanya di bukit padang rumput yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari saat ia sedang mengembalakan domba-dombanya, ia merasakan sakit perut. Ia sudah tidak kuat menahannya untuk buang air besar. Kebetulan ada seseorang yang tak jauh darinya sedang memotong rumput. Si gembala lalu menghampirinya dan berkata, "Hei kawan, tolong jaga domba-dombaku ya. Dan tolong awasi, jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar," kata si gembala. Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang dikatakan oleh si gembala. Si pemotong rumput mengira kalau si gembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tak mencarinya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus aku beri makan. Sudah sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si gembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruh si gembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, kau benar-benar telah menolongku," kata si gembala. Ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah si gembala menuntaskan hajatnya buang air besar, ia pun kembali menemui si pemotong rumput. Si gembala menghitung domba-dombanya dengan cermat, dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Dalam hati ia pun bergumam, sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia telah menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, bukankah salah satu dombaku ada yang pincang? Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Pasti akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya, ujar si gembala di dalam hati. Ia pun lalu memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hei kawan, terimalah hadiah dariku, karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si gembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput, dan sama sekali tidak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat, aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si gembala pun menjadi heran. Kenapa si pemotong rumput tiba-tiba marah kepadanya? Tidak berapa lama lewatlah seseorang yang menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Dan kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si gembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan kepadaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli, Tuan. Jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku.
Malah ia marah kepadaku, ucap si gembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput juga tak mau kalah. Ia bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia minta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu, balas si pemotong rumput. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Karena ia juga tuli, ia mengira si pemotong rumput dan si pengembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya. Benar kawan, aku memang barusan mencuri kuda. Tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan, kata si penunggang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa atas pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hei kawan, jelaskan kepadaku mengapa ia menolak pemberianku dan justru marah kepadaku, teriak si gembala. Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku juga tuli. Jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya, Abu Nawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menghentikan Abu Nawas dengan menarik jubahnya. Ia berkata dengan nada berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah saya. Mereka berdua menuduhku melukai dombanya. Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak. Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku. Si pencuri kuda juga ikut-ikutan berteriak. Tuan Sufi, saya akui saya bersalah, telah mencuri kuda mereka. Tapi aku tuli, saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Ketiga orang ini mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka. Atau setidaknya Abu Nawas akan mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri kuda langsung melompat ke punggung kudanya. Dengan segera memacu kudanya lari kencang-kencang. Begitu pula dengan si gembala. Ia segera membawa domba-dombanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemeteran, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam karung dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Kenapa air laut rasanya asin? Suatu hari Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika mereka berdua melintasi tepian pantai, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat.
Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Maka terbesitlah dalam benak Baginda akan sebuah pertanyaan. "Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, maka para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas sekenanya. Mendengar itu Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya kembali. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh," ujar Baginda Raja. "Ya kalau Paduka tidak percaya, ambil aja sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba saja Paduka perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah nampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," balas Baginda Raja. Air susu pemalu. Suatu ketika, sang raja terlihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun Ar-Rasyid. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan merasa bersalah. "Ceritakan padaku, dari mana kalian mendapatkan arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengakuinya. Namun, jika Raja Harun Ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka mengaku juga. "Ampun Paduka, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun Ar-Rasyid. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah yang sederhana Abu Nawas itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja, dan katakanlah semua ini atas perintahku," ujar salah satu pembina pengawal. "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun Ar-Rasyid. "Wahai Abu Nawas, apa yang kau pegang itu?" tanya Raja Harun. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, "Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya.
Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih, kata Raja Harun yang keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semua air susu itu berwarna putih bersih. Tapi saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona. Jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hatinya, ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja. Dan akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Papua siap. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangganya ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. "Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya?" tanya sang istri kepada Abu Jahil. "Sepertinya dia tidak akan menjualnya, padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur," jawab Abu Jahil. "Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas," ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. "Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya," usul Abu Jahil. "Bagaimana caranya?" tanya sang istri penasaran. "Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari," jawab Abu Jahil. Maka mulai sejak saat itu mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus yang menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. "Hei, kurang ajar, kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil," kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka. "Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil kepadaku," teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. "Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin saja Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja," ujar salah satu tetangganya. "Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya?" ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. "Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin, pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain," pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasehati, "Menjual rumah itu rugi Abu Nawas. Carilah solusi lain." Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang.
Kabar tentang akan dijualnya rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. "Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain." "Rencanaku ternyata berhasil," kata Abu Jahil kegirangan. "Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita?" tanya sang istri. "Itu soal gampang. Kita turuti saja berapa harga permintaannya. Nanti kita tambahi," ujar Abu Jahil. "Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaf kepadanya dan tambahkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu," saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. "Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas," ucap Abu Jahil berpura-pura sedih. "Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu," rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Sudah, katakan kepadaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta? Aku akan menambahinya," balas Abu Jahil. "Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya," ucap Abu Nawas. "Utarakan saja kepadaku apa syaratnya," tanya Abu Jahil. "Jadi gini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya, apalagi sampai menjualnya. Karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, dan ayahku mendapatkannya dari warisan kakekku. Paku itu begitu dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya," tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, "Sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas?" Dengan percaya diri Abu Nawas kembali berkata, "Iya benar, sebuah paku. Tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya." Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. "Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu. Kalau boleh tahu di mana tempat paku tersebut?" tanya Abu Jahil. "Paku tersebut tertancap di ruang makan," jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktunya sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang. Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam. Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya.
Hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu. Tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Esok harinya ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Hei Abu Nawas, silakan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Memakan laporan pajak. Pada suatu waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Akibatnya, banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak, tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Raja geram. Karena bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja memulai pembicaraan. "Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam," semprot sang raja. Semua terdiam oleh bendakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpuk laporan kerja. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun, sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayainya untuk menggantikan para petugas pajak untuk menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi permintaan Baginda Raja. Semua punggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak? Semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. "Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas?" bentak sang raja. "Bukan begitu, Paduka yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas enteng. "Apakah maksudmu? Kau jangan coba berpura-pura gila di hadapanku," bentak Baginda Raja dengan kesal. "Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi, semua laporan keuangannya aku pindahkan pada roti ini," jawab Abu Nawas. Sang raja pun yang tadinya murka mendengar alasan cerdas Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. Allah sedang apa sekarang? Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun ar-Rasyid.
Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun, memang begitulah karakter baginda raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Ampun Paduka, apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Justru saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang baginda raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia baginda, ujar mereka. Sudah saya katakan tadi, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu baginda raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap baginda dalam hati. Kemudian baginda raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Tuan Abu, Anda dipanggil untuk menghadap baginda raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, baginda raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi baginda raja bertanya kepada Abu Nawas. Jadi begini Abu Nawas, ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku. Aku ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata baginda raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tak pantas kalau hamba yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang baginda tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Hamba bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya baginda, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya Abu Nawas? Tanya baginda sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana baginda raja dan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana baginda Raja Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, kalau baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah. Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun Ar-Rasyid menjadi rakyat biasa. Spontan baginda raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya.
Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tak bisa marah kepadamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Wallahu a'lam. Lima telur dibagi 3, utuh tanpa dipecah. Suatu hari Raja Harun mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Apakah kalian sudah mendengar nama Abu Nawas?" tanya Raja Harun mengawali pembicaraan. Seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala, pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dia tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, wahai Paduka yang mulia," kata menteri itu. Saat itu juga rasa penasaran Raja Harun ingin mengetahui Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal untuk mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja Harun pun berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas masih terlihat santai di rumahnya, dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja Harun datang. Dan Abu Nawas langsung melilitkan handuknya di kepala, layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat sang raja menahan tawanya. "Siapa kamu?" kata Raja Harun kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja Harun bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. "Saya adalah Dewa Bumi," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, Raja Harun kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," kata Raja Harun kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang cerdik tak mau kalah. Dia kemudian langsung memberikan jawaban yang membuat Raja Harun kagum. "Ampun Baginda Raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit," kata Abu Nawas. Sang raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, ketika Abu Nawas tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan sang raja, yang di situ hanya ada mereka berdua. Tak lama kemudian datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolong bagi 5 telur ini kepada 3 orang. Kamu, saya, dan permaisuri secara adil tapi tanpa dipecah," kata Raja Harun. Tentu saja pertanyaan itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia cerdas, pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Abu Nawas. "1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk saya, karena saya juga sudah mempunyai 2 telur. Terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, sang raja diam sejenak, berpikir sambil melihat ke bawah. Kemudian dia pun mengerti maksud jawaban Abu Nawas dan membuatnya tertawa terbahak-bahak. "Kamu memang cerdas. Sebagai imbalan atas jawabanmu yang cerdas itu, aku berikan hadiah uang untuk kamu," ungkap Raja Harun sambil tertawa.
Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang Raja Harun untuk menemaninya, sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Duluan telur atau ayam? Kisah Abu Nawas kali ini adalah tentang sayembara raja untuk menjawab pertanyaan mengenai dahulu mana antara telur dan ayam. Berikut kisahnya. Karena melihat ayam betinanya yang bertelur, Baginda Raja tersenyum kegirangan. Baginda memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu adalah berupa pertanyaan yang mudah, akan tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu, maka akan mendapat imbalan yang sangat menggiurkan, yaitu 1 pundi emas. Akan tetapi bila tidak bisa menjawab, maka akan dihukum. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur karena imbalannya besar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tidak mengherankan apabila pesertanya hanya 4 orang saja. Dan salah satunya tentu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang ditentukan, peserta sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung dan memanggil peserta pertama. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" "Tentu telur, Baginda," jawab peserta pertama. "Lantas apa alasannya?" tanya Baginda. "Ampun Paduka, bila ayam yang lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," jelas peserta pertama. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Peserta pertama, pucat pasi, tak mampu menjawabnya. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kapas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun lagi, ia dimasukkan ke dalam penjara. Peserta kedua, "Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan," jawab peserta kedua. "Lantas, bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami," jelas peserta kedua. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua ini bingung menjawabnya dan akhirnya dijebloskan juga ke penjara. Peserta ketiga, "Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" tanya Baginda Raja. "Ampun Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur," jawab peserta ketiga. "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri," jelas peserta ketiga. "Terus bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" sanggah Baginda. Peserta ketiga pun tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara juga. Kini tiba giliran peserta yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? "Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" tanya Baginda Raja. "Yang pasti adalah telur dulu Paduka, baru ayam," jawab Abu Nawas. "Coba terangkan alasanmu secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur,
Sedangkan sebaliknya, telur tidak bisa mengenal ayam. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng saja dengan jawaban Abu Nawas ini. Sambil berpikir, kok bisa jawabannya kenal mengenal? Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah yang telah dijanjikan sambil memegangi telurnya. Minum racun rasa madu. Di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit. Dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir. Ia bekerja dengan rajin, sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Bagi majikan, Abu Nawas merupakan salah satu karyawan yang teladan. Meski demikian, Tuan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaan tuannya. Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas menghampiri majikannya. "Wahai Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehlah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong. Abu Nawas, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab sang majikan. Abu Nawas yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu, ia tidak dapat berbuat banyak. Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian. Hasil penjualannya itu kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan. Hingga tak terasa, madu itu pun habis diminum Abu Nawas. Madu itu terasa sangat nikmat, sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun, tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu di dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Tuan Amir juga mendapatkan sepotong pakaiannya telah hilang. Ini pasti ulah Abu Nawas, gumamnya dalam hati. Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian. "Hei Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya Tuan Amir. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian Tuan," kata Abu Nawas. "Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapatkan pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Saya ketakutan Tuan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lantas, mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan Amir. "Oh tidak Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lalu siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. "Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan. Karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka saya putuskan untuk memilih bunuh diri saja, menggunakan racun yang ada di dalam kendi itu," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah, akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya, karena telah berbohong kepada bawahannya. Dan begitulah cara Abu Nawas untuk mendapatkan madu gratis.
membeli aroma makanan. Pada suatu ketika, Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu, perutnya belum terisi makanan sedikit pun, sehingga tak heran kalau dia merasakan keroncongan dengan amat sangat. Namun dia memeriksa kantong uangnya. Dia hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya meskipun langkahnya gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat mengepul asap makanan yang sangat lezat. Abu Nawas langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Hal itu diulanginya berkali-kali hingga Abu Nawas puas. Setelah Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tadi. Dengan senyuman yang tipis, dia keluar dari kedai tersebut. Tapi belum jauh dia melangkahkan kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari si pemilik kedai. "Hei, mau kemana? Bayar dulu!" teriak pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Dengan tenang sekali, dia menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan, kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya, padahal dia tidak makan atau minum barang sedikit pun di kedai itu. "Enak saja, main nyelonong pergi. Bayar dulu, baru boleh pergi," kata pemilik kedai saat mereka berhadapan. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala, tanda setuju dengan kata-kata pemilik kedai. Dengan santainya, Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selang beberapa lama, tapi uangnya tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar!" teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas pun menjawab, "Itu tadi bayarnya. Aku bayar pakai suaranya saja. Karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum dengan malunya.